Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah Jalla wa Ala, pagi ini kita masih hidup, masih sehat. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah beserta seluruh majelis guru SMK Global Cendekia. Jalan apa tadi ya? Jalan? Abang nggak tahu jalan apa nih, Bang? Jalan Raya Kuala Lunas. Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang. Ini bukan jalan raya Bangkinang, ini. Al-Muhajirin. Sekolah kalian di mana? Ah? Mana Baten? SMK Global Cendekia lah. Kalian kan belum datang kemari kan? Kalau kalian datang kemari, kalian lihat lokasinya luas begini, kalian pasti sekolah di sini. Kalian nggak percaya? Nih, geng-geng gua dari Sukakarya ada di sini. Lihat mana geng Sukakarya? Tolong angkat tangan gue. Malu lah geng Sukakarya. Iya, nggak usah malu. Iya, kenapa mesti malu? Di Sukakarya itu ada Ustaz Ungu. Lu Somad sini sekarang. Enggak. Selanjutnya teman-teman yang tercinta, para peserta didik SMK Global Cendekia. Yang belum kenal kita kenalan dulu. Nama gua. Ivan Marvikuila. Marvikuila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egi. Di pangkal nama ada Enci Ivan Marvikuila. Itu nama pendek. Nama panjangnya masih ada. Nama panjang mana yang bikin TikTok itu? Bukan. Nama panjang lagi. Ivan Marvikuila Wikrama Dharma Tunggadewa Wijaya Hadi Kusuma Wisnu Wardana Arya Kuntala Brahma Kumbara Raden Purbaya putra bangsa Indonesia. Nah, kita mulai, kita konsentrasi penuh. Pikiran teman-teman yang berada jauh dari lokasi sekolah ini kembalikan kemari. Karena kita sedang di sekolah, pikiran kita di sekolah. Nggak usah mikirkan teman yang di luar sekolah. Entah dia mikirkan awal, entah tidak, kita sibuk mikirkan dia. Nah, kalau lagi belajar matematik, pikirannya ke matematik. Nggak usah ke fisika, ke kimia. Nanti repot. Orang matematika aja susah. Pak, Bapak suka matematik? Gue jujur ya, gue suka sama guru matematik, tapi pelajarannya agak repot dikit. Gue juara kelas loh guys. Gue juara kelas, tapi matematika gue 6. Mantap kan? Asli itu nilai 6, beneran 6. Tapi di rapor dibikin ibu matematik tuh 8. Gua dipanggil, juara kelas dipanggil. Van, ya bu, kantor lah. Duduk. Apa bu? Ibu itu bahasa Indonesianya agak payah. Waang kan juara kelas. Iya bu. Waang kok bongak matematik. Nggak mau masuk dia bu. Apa yang susah dari matematik? Oh terpaksa karena ibu tuh nanya, gue jawab dah. Bu, bukan masalah susah nggak susahnya, masalahnya X sama Y itu datangnya dari mana coba? Kenapa Z nggak disebut? Mentang-mentang Z si bungsu, padahal ada si A loh yang sulung, anak tua.
si A nggak disebut, X sama Y yang disebut. Itu yang bikin gua bingung, Bu. Jadi Giko kata ibu tuh, nilai waang 6. Waang juara kelas nilai 6 kan lucu tuh. Jadi ibu tambah 2 jadi 8. Kenapa ditambah, Bu? Alasan ibu nambah apa? Nah, di sini masalahnya. Jam sholat kau sholat, izin tuh asal terdengar suara azan izin, Bu. Kalau lagi bapak-bapak, Pak, izin Ivan sholat. Jam sholat kau sholat, ndak ada muazin kau azan, ndak ada imam kau imam. Itu yang membuat ibu menambah nilaimu jadi 8. Nggak mungkin ibu kasih 9, kau kan bohong nggak? Matematik. Kau kan bohong nggak matematik? Susah serius. Menambah gua bisa, mengurangi gua bisa, mengalihkan gua bisa, membagi mah nggak sulit zaman sekarang. Serius. Ya. Membagi nggak sulit. Sejak COVID ini agak payah sedikit membagi. Terus lu bang, abang ini gak payah juga bagi senyum. Nah gitu, senyum, bang, senyum dulu bang. Nah, kan kalian kurang-kurang sehat kayak ini. Masalah keuangan kayak ini. Nah, sekarang kita bicarakan tentang tema kita pagi ini. Kita mulai ya. Dari sekian miliar manusia di bumi ini, hanya ada 1 juta orang saja yang hebat. Yang hebat itu cuma 1 juta. Jelas ini tidak termasuk kita karena kita sosok hebat. Yang ganteng sosok ganteng, yang rancak sosok rancak, yang jelek sosok. Dari yang 1 juta ini hanya ada 20.000 orang yang luar biasa. 1 juta mengerucut jadi 20.000 orang yang luar biasa. Sedangkan dari yang 20.000 ini ternyata cuma ada 100 orang saja yang dahsyat pengaruhnya sampai hari ini. Sehingga mereka yang 100 orang ini mampu mewarnai wajah dunia ini. Gegara mereka inilah dunia ini seperti ini warnanya sekarang. Siapa yang 100 itu, Pak? Ini hasil penelitian seorang astronom Amerika, non muslim, astronom Amerika bernama Michael Hart, M-I-C-H-A-E-L-H-A-R-T, Michael Hart. Oh. Ya, pikir santai aja ya. Abang ini mikir ini apa? Mikirkan alfabet tadi kan. M-I-C-H-A-E-L-H-A-R-T, Michael Hart. Kan gampang aja bang. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z U. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, apa simpulan dari Michael Hart ini? Nah, dari yang 100 orang terdahsyat sepanjang sejarah, the first and the best is Muhammad. Ini spectacular. Yo, kalian nggak bisa tepuk tangan ya, tepuk paha aja, tepuk paha.
The first and the best is Muhammad. It is spectacular. Yang pertama, yang terbaik adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang dahsyat, menakjubkan. Yo, orang-orang pada protes pada masa itu 1978, belum lahir kan? Apa yang diprotes orang sama Mr. Hart ini? Hart, lu dibayar berapa? Lu dikasih apa? Lu dijanjikan apa? Apa jawab Michael Hart? Maksud lu? Maksud kami, lu diberi apa? Lu dijanjikan apa? Lu dibayar berapa? Sehingga Muhammad nabinya orang Islam lu letak di urutan pertama, lu taruh di urutan pertama. Ono apa niki? Adong sebenarnya. Ayat naon ya teh? Apa deh? Cendut. Michael Hart tenang aja jawabnya. Kalian kan tahu, aku peneliti, aku meneliti, aku ilmuwan. Semua tokoh-tokoh besar di dunia ini yang ada datanya aku kumpulin. Aku baca satu persatu, aku analisa satu persatu. Ini bukan penelitian kaleng-kaleng loh. Sempat 2 kali direvisi oleh Michael Hart. Nah, di ranking. Hasil pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Revisi kedua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Revisi lagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa, itu masalahnya. Padahal Michael Hart non Muslim loh. Teman-teman yang tercinta karena Allah. Apa alasannya Mike? Kenapa Muhammad nabinya orang Islam itu kau letak di ranking pertama? Nah, dengerin nih. Gua pengen lebih serius nih. Wah, serius tapi duduknya gini ya kan? Abang nih itu bulan. Tinggal di mana bang? Sungai Pinang. Wong mana wong awak? Alhamdulillah. Subuh aja kok. Sholat subuh pagi. Nggak sikor kan? Di rumah leh kan? Alhamdulillah. Pontiong sholat dan sampai nggak sholat. Apa dan kalau nggak sholat macam mana pak? Ada orang di semua sholat tau. Mau sholat dong? Sholatmu apa nyenyo? Mau apa artinya? Enggak. Bukan? Uang lah azan mau sholatmu? Mau. Ini kawan tuh. Apa alasanmu, Mike? Ini bukan perkara main-main loh. Wah. Meletakkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Teman-teman bisa memiliki bukunya kalau mau, atau sekarang orang nggak main buku, orang main HP, tinggal cari aja aplikasinya 100 tokoh. Kalau judul aslinya dulu The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History. Nah, itu. Ini nggak kaleng-kaleng ustadznya nih. Satu lagu buat kakak. चांद छुपा बदल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जाते बल का के मेरी जाना. Muliakan ayahmu,
muliakan ibumu, hormatilah guru-gurumu, sayangilah kawan-kawanmu. Mari belajar, tekun belajar, terus belajar menjadi benar ya bersama dan bersama. Oh, oh, oh. Chand chupa badal mein शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तो बलका के मेरी जाना. Itu judul aslinya. Jadi hasil penelitian Michael Hart tadi dibukukannya 1978. Nah, judul aslinya tadi apa? The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Siapa mereka? Alexander the Great, Isaac Newton, James Watt, pokoknya semua tokoh-tokoh yang mewarnai dunia ini. Mereka lah yang buat dunia ini berwarna seperti ini. Nah, apa jawab Mike ketika ditanya apa alasanmu mengapa Nabi orang Islam di urutan pertama? Kata Mike, sebelum Muhammad lahir. Nah, kenapa nggak pakai Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Kan si Mike yang jawab. Kalau kita tentu pakai Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Muhammad lahir, nabinya orang Islam lahir, Makkah bukan apa-apa. Makkah tempat kelahirannya tuh bukan apa-apa. Nama Makkah tidak pernah sekalipun dibicarakan orang di China waktu itu. China, Tiongkok. Tidak pula pernah dibicarakan orang di Roma. Tidak juga di Persia, Iran sekarang. Tidak pula di Mesir ketika itu. Ini pusat kebudayaan dan peradaban dunia dari dulu sampai sekarang. Nih. Tapi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, tumbuh besar, nah menyampaikan risalah Islamiyah, lihatlah Makkah hari ini. Cuma orang nggak sportif menilai, itu masalahnya. Makkah adalah kota paling ramai di dunia yang dikunjungi orang sedunia setiap hari, setiap jam, setiap menit. Kalau tidak mungkin setiap detik kita sebut. Insya Allah gua bakal datang lagi ke sono 15 Januari. Kalau teman-teman pengen ikut sama gua 15 Januari, atau orang tua teman-teman pengen ikut sama gua 15 Januari. Masih dingin, segar, asik. 15 Januari ntar 2024 kalau panjang umur, umroh. Mulai coba sesama Ustadznya Badwo. Yang pertama Ustadz Ungu Indonesia, yang kedua Ustadz Henry Tambusai Aksi Indosiar. Nah, Badwo Ustadz. Kedua-dua dari awak dari Riau. Nah, 5 boleh Januari. Bangke awak sesama. Lihat, kita buktikan. Pakai apa buktikan dahsyatnya, Pak? Nah, tengok. Di Makkah orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dibalas di Amerika. Amerika banyak orang azan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas di Manchester, Inggris. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas di China. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana di atas dunia banyak orang mendengar azan. Yang lagi heboh sekarang di mana lagi heboh? Teman-teman kalau pergi sekarang ke Manchester, di Manchester di Inggris sana itu ada dua klub sepak bola terbesar. Yang pertama Manchester United, yang kedua Manchester City. Manchester City warnanya blue, Manchester United warnanya red. Red Devil, setan merah. Bola. Pergilah ke sana. Kalau dibilang setiap hari mungkin tidak percaya. Setiap minggu lah, setiap minggu orang-orang di Manchester sana masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, beringsut berangsut. Asal kan? Hanya mendengar suara azan saja, semua orang yang merasa terpanggil dengan suara tersebut dijamin meninggalkan tempatnya, dijamin mengarah ke suara itu. Hanya dengar itu saja. Lagi nyetir, Allahu Akbar. Kalau lagi pakai motor, ayo sholat. Kadang sampai dekat masjid itu langsung freestyle. Mendengar suara azan. Semua yang terpanggil merasa dipanggil dengan suara itu pasti datang. Nah, ngapain Pak memenuhi panggilan itu? Siapa yang ngajari panggilan itu? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Semua orang mencari air, sedunia mencari air. Selagi ada air, mereka cari air. Selagi boleh kena air, mereka pakai air buat wudhu. Yang di Cina sana cari air, yang di India sana cari air, yang di Rusia sana cari air, yang di Papua sana cari air, semua pada cari air. Setelah ketemu air, semuanya sama-sama cuci tangan. Berawal dengan ucapan Bismillah, sama semuanya sedunia, nggak ada beda-bedanya. Cuci tangan, kumur-kumur, ada yang pakai siwak, gosok gigi, kumur, bersihkan hidung, istinsar, membasuh muka, semua sedunia, tangan sampai siku, semua sedunia, mengusap kepala, kaki sampai mata kaki. Setelah itu menghadap ke arah yang sama, kiblat namanya. Yang oleh orang yang nggak ngerti, apa katanya? Orang Islam itu nyembah batu. Itu orang yang nggak ngerti. Kebetulan tabue dari batu, kebetulan tabue dari batu. Namo bangunan do Ka'bah. Ka'bah kok kiblat itu arah. Jadi untuk menyatukan arah. Yang dari timur menghadap ke barat, yang dari barat menghadap ke timur, yang dari utara menghadap ke selatan, yang dari selatan menghadap ke utara. Contoh tuh sesodonya yang Miko ndak apa tuh, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Ya salah, ndak kan? Tuh. Jadi kalau ditengok dari atas seperti itulah di Ka'bah tuh. Tengok cantik kan? Bulat dia. Enggak berserak.
Satu arah, satu hati, one heart kata Honda. Oh, tapi jangan Vario 160 nanti patah nanti. Oke, kalau duit banyak Nmax aja. Pakai apa Pak? Scoopy. Kenapa Scoopy Pak? Itu toloknya 20 juta kok turun. Uang 2.000 karena ada kawan kan di Honda. Kalau ndak kau kurangi, awan ndak berkawan. Gertak langsung aja. Kawan dari SMP itu. Oke Van, aku nanti aku kurangi. Nah, kawan tuh agak amboy sedikit. Nah, tapi bukan LGBT, dia bukan LGBT cuma agak amboy. Mana dari SMP-nya gitu. Kalau ndak kau kasih aku cubit kau. Aduh sakit Van, sakit. Padahal tangan belum sampai situ dia dah. Beberapa SMA di Kampar udah banyak gitu. Di sini jangan bikin-bikin tuh. Awak laki-laki tetaplah jadi laki-laki, awak pedusi tetaplah jadi pedusi. Laki-laki itu melindungi pedusi, bukan jadi pedusi. Di salah satu SMA, gua dihubungi nih. Lalu apa pesan Pak Kepala Sekolah tuh? Duduk lu ya, apa Pak? Di sekolah kami, kau lah LGBT, lo anak-anak sih kon. Kata saya sebelum pulang, kalau nak tahu apa siapa pelakunya Pak, undang Ustadz Peruqyah, kumpulkan. Nah, pura-pura Ustadz tuh beko ceramah. Nah, coba teman-teman dengarkan ayat berikut lah, ayat ruqyah baca. Nah, beko lah nampak lah. Hanyalah dong. Dan teman-teman semua yang berbahagia, setelah itu apa? Menghadap ke arah yang sama, melakukan gerakan yang sama, bacaan yang sama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gerakan yang sama, bacaan yang sama, sampai salam. Yang lain gak bisa, itu baru azan belum. Lalu apalagi alasanmu Mike? Apa kata si Mike? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya orang Islam itu menyampaikan agamanya dengan akhlak, makanya cepat orang tertarik. Ini kisahnya. Mudah-mudahan gua nggak salah menyampaikan cerita ini. So, mudah-mudahan nggak beda versi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ngasih pencerahan sama teman-teman, sama sahabat-sahabat semua. Ini apa namanya? Coba apa? Ini yang imamah ya. Tali yang itu. Lagi asik ceramah begini, masih pencerahan, tiba-tiba dari belakang ada seorang Yahudi menarik nih, sehingga tercekik beliau. Marahkah beliau? Tidak. Yang marah Umar bin Khattab, persis duduk di depan Rasul, langsung menghunus pedang, masih kode ke Rasul. Kau hilang palu kau ya Rasul. Kata Rasul, nggak usah lah. Mahlan. Nah, apa masalahmu hai Yahudi? Bayar utang kau. Sahabat-sahabat pada heran, Rasul kok punya utang? Ada apa ini? Apa kata Rasulullah? Kan belum jatuh tempo sesuai perjanjian. Aku nggak peduli. Pokoknya sekarang kau bayar hutang. Berhubung nih di depan orang-orang tercintamu nih, aku tuntut hutang. Apa kata Rasul? Ini dah dicekiknya. Umar, tau gak? Pergi ke Baitul Mal, ambilkan
20 sak kurma. Bayarkan hutangku ke laki-laki Yahudi ini. Selanjutnya ambil lagi 20 sak, kasih untuk dia hadiah. Umar tentu heran, sudahlah dia mencekik dikasih pula hadiah. Kenapa dikasih hadiah ya Rasul? Dia sudah mengingatkan aku soal hutang. Padahal Rasul ingat. Pergilah Umar ke Baitul Mal, disusul oleh Yahudi ini. Sambil mikir Yahudi ini, kok ndak marah dia? Malah senyum dicekik lehernya. Nah, ini yang diikut malah Umar nih. Umar ini setan aja takut. Umar lewat situ tadi, lalu ada rombongan setan mau lewat situ. Apa kata kawan setan? Jangan lewat situ deh cu. Apa tuh? Si Umar joko lewat mana? Kok si kuat lewat ke basuh si tendujung dan Nabi wak. Oke wak lewat. Si ten somak, iyalah somak nak salah. Pokok jangan basuh sama Umar. Setan aja takut sama Umar. Sampai di Baitul Mal, Umar kasih baik-baik 20 tadi kan. Nah, untuk yang ke-20 tadi lagi, ini sambil ngutuk-ngutuk nih Umar, mengajang mah. Rasul kami tuh, pemimpin kami tuh. Sementara yang Yahudi mikir, kok bisa gitu ya? Begitu mau dikasih yang 20 untuk hadiah, stop Umar. Stop. Kenapa? Kau kenal aku nggak? Enggak. Pokoknya waang nam mencoki nabi kami. Waang nam mempemalukan Rasul kami. Itunya. Tengoklah lo. Siapa? Diperkenalkannya dirinya. Aku Fulan bin Fulan. Aku pendeta Yahudi. Tu ngapong kau main? Mencela warna? Enggak, aku ingin membuktikan ayat di Taurat bahwa Nabi akhir zaman itu lahir di tempat kalian. Dan nah spesifiknya seperti itu, kalau dia dipermalukan di depan orang dia santuy, nggak ada marah, dia menahan, dia malah memberi hadiah. Dan itu terbukti. Ini aku kembalikan. Dan saksikanlah Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam? Coba kita dipermalukan gitu. Algojo kita di depan. Macam mana bos? Potong. Itu tandanya kita bukan nabi itu. Beliau memaafkan. Nah itu tuh memaafkan. Sekarang teman-teman semua yang tercinta karena Allah, selagi teman-teman belum bisa memaafkan orang, nah maka belajarlah dari sekarang untuk memaafkan. Orang kalau pemarah, pembenci, pendendam, ini banyak penyakitnya. Mohon maaf kadang niat menyinggung. Pak, mamaku sakit gula. Coba tanya dia baik-baik, suruh dia jawab dengan jujur. Siapa yang mama benci? Marah sama siapa mama? Dendam dengan siapa mama? Loh, kok tiba-tiba nanya gitu sayang? Tadi dengar ceramah dari Ustadz. Orang kalau masih punya benci, dendam, marah, sakit gula mak. Maka gula mak naik towi. Kalau gula naik mahal mak. Kayak mau beli kok. Seharusnya makanya yang sakit gula itu ndak minum teh, ndak usah pakai gula, lagi kan ada gula badannya. Mau ngopi je, kopi hitam je lah. Badan kalau bergula. Kalau mau sehat, jangan marah, jangan benci, jangan dendam. Nah, makanya Nabi kita Muhammad SAW itu orangnya murah senyum, mudah tersenyum. Senyum itu sedekah. Bila hari ini kau tidak bisa memberikan apa-apa buat teman-temanmu, maka tersenyumlah. Senyum itu jadi sedekah. Senyum cik, bang. Nah, sedekah. Abang kan tak kasih gue kan? Kasih senyum. Abang senyum bang. Nah. Siapapun orangnya kalau tersenyum, walaupun niniuk pasti manis. Senyum bang. Nah, ya kan? Abang senyum bang. Nah, ada. Abang belum lagi bang. Nah, gagah abang sih.
Kakak nih lagi senyum kak. Kakak, nah ini, yang ini. Kan, senyum kak. Nah, kan pasti manis kalau senyum kak. Senyum jolo kak. Senyum sotik. Stokin. Senyum kak. Nah, kakak yang main HP senyum kak. Senyum dong. Nah, kan manis kan? Tuh, abang senyum bang. Abang, mantap. Abang mantap. Nama abang siapa bang? Rizky. Hah? Rizky apa? Divani Rizky Ramadan. Ada ujungnya lagi? Ramadan. Enggak ada Ujungnya lagi. nggak ada. Nggak ada lagi. Nah, maka tersenyumlah teman-teman. Apapun yang terjadi senyum pak. Tadi pagi pak, aku main motor ngebut jatuh pak. Terus nangis aku pak, senyum, jangan nangis, senyum. Duh, nggak sakit kata kan? Mayan. Emang kalau kita manyun, yang sakit hilang kan enggak? Ujian gitu juga teman-teman, ntar ujian tertulis. Mulai dari soal pertama bingung, baca soal kedua tambah bingung. Wih, ngeri bu. Tengok soal ketiga, mak. Pengawas nengok, senyum aja. Tengok soal satu, soal kedua, hei kata pengawas, kenapa kau senyum-senyum sendiri? Maaf bu. Dapat? Enggak bu. Udah berapa soal? 13 bu. Kamu bongak? Aku baru tahu bu. Di kelas 25 bu. Di kelas 25 aku ranking 27 bu. Keren kan bu? Keren. Kalau yang lain ranking 1 aku ranking 27. Dari 25 siswa bu. Pokoknya di sekolah ini aku paling keren bu. Jadi kalau di kelas ada 40, kamu ranking berapa tuh? 44 lah bu. Senyum aja. Emang kalau manyun, gerutu, dapat soalnya kan enggak. Yang dapat selesaikan, yang tidak dapat ya sudah. Minta maaf sama pengawas, bu, atau sama gurunya. Kalau pengawas bukan guru yang itu, bukan guru bidang studi itu, datang ke kantor, bu, minta maaf ya bu, ujian tadi aku tidak dapat. Kan soalnya 60 bu, berapa yang kau bisa? Tunggu bu, aku hitung balik. Sebanyak aja hari ini cuma bu. Nah, jadi 20 tuh yang 20 nya bu, sampai 10 nak dapat lah bu. Uang bongak kan ibu wali kelas. Ranking 27 bu. Oh iya ya, tak apa, udah besok ranking 30 doang lain. Dari 25 siswa. Senyum aja lah. Senyum itu sedekah. Nah, jadi teman-teman, apapun masalahnya banyaklah tersenyum, nggak usah marah-marah, santuy aja lah, ya. Mungkin itu pesan-pesan khusus buat teman-teman semua, tetap bersemangat menjadi yang terbaik di sekolah kita. Ya kalau udah terbaik sekolah ini nanti tercium aja tuh. Gua selagi masih hidup, selagi masih bisa bantu, gua bantu promosiin sekolah lu nih. Ingat teman-teman, bapak ibu, ayah bunda, papa mama, papi mami, pipa mima, dimanapun berada, yang anaknya sekarang di SMP atau di MTS pengen ke SMK, nggak mau ke SMK negeri, di sini aja, SMK Global Cendekia. Kalau mau tahu bezanya di sini, nah sekolah di sini. Ada alat beratnya guys, alat berat guys, traktor pokoknya yang berat-berat guys. Di sini sekolahnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.